Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngerujak Ngerumpi seputar pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Ara, asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu yang akan menjadi host pada podcast episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan bahas topik yang tentunya sedang booming, yang sedang hits dan tentunya akan sangat penting bagi kawan pajak yang ada di rumah, yaitu terkait dengan pemadanan NIK sebagai NPWP dan penyesuaian sistem dampak dari NPWP 16 digit. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh kedua narasumber saya yang berasal dari tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Nah, sebelumnya saya punya pantun nih untuk kedua narasumber kita. Ya. Buah mangga, buah pepaya. Cakep. Dimakan bersama di kala senja. Enak banget. Selamat datang narasumber kita yang tercinta, Mas Yuan dan Mbak Narita. Terima kasih Mbak Ara. Oke, Pantunnya cakep banget ya. Kita sapa terlebih dahulu ya untuk narasumber kita. Yang pertama ada Mas Yuan. Bagaimana kabarnya Mas Yuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke. Sedang sibuk apa nih Mas Yuan nih? Seperti biasa kami melakukan penyuluhan, piket, kemudian mengerjakan permohonan wajib pajak yang masuk ke KPP Pasar Minggu dan tugas rutin yang lainnya lah. Oke, baik, tetap dengan penyuluhan ya. Tetap penyuluhan masih tetap jalan. Mas. Bagi wajib pajak yang ingin diadakan sosialisasi atau penyuluhan bisa berkirim surat secara resmi ke KPP Pasar Minggu. Untuk kami menjadi narasumber juga siap. Oke, kemudian narasumber kita yang kedua ya Mbak Narita. Bagaimana kabarnya Mbak Narita? Selamat pagi Mbak Ra, baik alhamdulillah. Alhamdulillah, sibuk apa nih Mbak nih? Sama aja dengan Mas Sama Yuan. aja ya dengan Mas Penyuluhan, Yuan. kegiatan rutin tetap aja. kegiatan rutin Piket. ya. Piket ya, oke, piket helpdesk ya. Oke. Nah, ini ya seperti kita ketahui ya bahwa ada Direktorat Jenderal Pajak ini sedang gencar-gencarnya menyebarkan informasi terkait dengan pemadanan NIK sebagai NPWP serta penyesuaian sistem nih dampak dari NPWP 16 digit ini. Nah, mungkin saya ingin bertanya ke Mas Yuan terlebih dahulu ya, apa sih Mas sebenarnya yang melatar belakangi dari adanya pemadanan NIK sebagai NPWP ini ataupun dari penyesuaian sistem dampak dari NPWP 16 digit ini? Baik Mbak Ara. Jadi yang melatar belakangi kenapa ini dilakukan pemadanan NIK menjadi NPWP ini adalah sebagai upaya untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia di mana pemerintah tuh perlu mengatur pencantuman NIK tunggal sebagai NPWP sehingga kita tuh tidak lagi memerlukan banyak kartu. Jadi semua hanya cukup NIK. Dan ini merupakan program nasional yang diamanahkan melalui Undang-Undang HPP dan PMK 112 tahun 2022 seperti itu. Jadi nanti tujuannya adalah ke depan apa-apa kita pakai NIK, termasuk nomor BPJS, nomor NPWP, semua akan menggunakan NIK. Itu tujuannya supaya masyarakat juga nggak terlalu banyak kartu, nggak terlalu banyak nomor, nggak ribet gitu loh. Jadi ini sudah program nasional pemerintah. Harusnya nanti ke depan juga bukan hanya Dirjen Pajak aja, Direktorat Jenderal Pajak aja yang melakukan pemadanan seperti ini, termasuk BPJS dan sebagainya juga harus melakukan pemadanan seperti ini, seharusnya seperti itu. Oke, baik Mas Yuan, berarti ini DJP sedang mengupayakan terkait dengan kebijakan satu data ya, sehingga nanti untuk nomor identitas kependudukan itu nanti akan terintegrasi ya dengan sistem layanan perpajakannya dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Betul sekali. Oke, kemudian nih muncul nih banyak pertanyaan dari kawan pajak yang ada di rumah nih mungkin terkait dengan nanti ketika NIK sudah digunakan sebagai NPWP nih, nanti untuk formatnya itu nanti seperti apa sih Mas Yuan? Baik. Saat ini kan kita mengenal ada wajib pajak itu ada orang pribadi dan ada wajib pajak badan ya, seperti itu ya. Jadi untuk orang pribadi sendiri, kalau dia WNI otomatis kan dia punya NIK. Maka ya NIK tersebutlah yang menjadi NPWP. Namun bagi orang pribadi yang dia warga negara asing yang tidak mempunyai NIK, maka dia seandainya dia sebelumnya sudah punya NPWP, maka NPWP yang lama hanya tinggal menambahkan angka 0 di depannya. Namun kalau jika dia WNA baru datang, dia kemudian menjadi subjek pajak di Indonesia seperti sekarang, maka dia akan diterbitkan NPWP baru. Seperti itu. Jadi kalau yang nggak punya NIK maka diterbitkan NPWP baru, itu bagi orang pribadi. Kemudian kalau badan usaha itu hanya dengan menambahkan angka 0 di depannya. Jadi NPWP lama ditambahkan angka 0 di
depannya. Kalau baru berdiri, perusahaannya baru berdiri belum punya NPWP, ini saat ini belum punya NPWP, tapi nanti tahun 2024 dia bikin perusahaan, maka harus bikin NPWP baru, maka akan diterbitkan NPWP baru senilai 16 digit. Jumlahnya seperti itu. Jadi, yang satu lagi untuk cabang. Jadi kalau seandainya ada perusahaan memiliki cabang usaha, maka nanti akan diterbitkan NITKU, nomor induk tempat kegiatan usaha, seperti itu. Nanti NPWP pusatnya berapa, kemudian nanti akan ditambahkan 6 digit sebagai urutan cabang. Dan itu nantinya pengaruh dampaknya adalah semua kewajiban perpajakannya, baik pelaporan maupun pembayaran pajaknya itu dilakukan oleh pusat. Jadi cabang hanya administrasi aja. Oke, cabang hanya administrasi aja. Betul sekali, nanti ya? kedepannya seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu punya perusahaan dan memiliki banyak cabang sekali tersebar di seluruh Indonesia, maka kewajiban perpajakannya akan diambil alih oleh pusat. Nanti kedepannya akan ada seperti itu, Mbak. Jadi cabang hanya administrasi aja gitu, Mbak. Oke, baik, mungkin bisa saya simpulkan ya, tadi berarti ada 3 format NIK ya, 3 format NPWP nanti yang akan digunakan ya. Yang pertama ketika dia orang pribadi dalam negeri ya, yang sudah menjadi warga negara Indonesia ya, dia memiliki NIK, maka nanti NIK yang akan digunakan sebagai NPWP. Kemudian nanti terkait dengan badan ataupun instansi pemerintah dan warga negara asing ya, itu menggunakan NPWP nanti yang 16 digit ya, itu mungkin ditambahkan nolnya di depannya. Betul. Seperti itu. Dan yang ketiga itu ketika di NPWP cabang ya, dia nanti menggunakan NITKU ya, namanya. Betul. Oke, baik. Oh ya, ada tambahan satu lagi, Mbak. Jadi gini, di Indonesia itu kan bayi yang baru lahir pun punya NIK kan. Nah, iya, benar. Tapi bukan berarti terus dia langsung menjadi wajib pajak ya, enggak seperti itu, Mbak Ara. Jadi tetap nanti ketika yang bersangkutan sudah di atas usia 18 tahun memenuhi kewajiban subjektif dan objektif secara perpajakan, maka dia harus mengaktifkan NIK-nya. Oke, tetap ada validasinya. Betul, berarti nggak jadi langsung bayi baru lahir punya NIK, oh berarti itu jadi NPWP. Enggak, tetap harus melakukan aktivasi setelah terpenuhi subjek dan objek untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak, seperti itu, Mbak. Jadi nggak usah khawatir bagi ini ibu-ibu yang saat ini sedang hamil kemudian nanti lahir, waduh berarti nanti anak saya langsung kena pajak. Enggak seperti itu ya. Itu ya, harus ada aktivasi terlebih dahulu sekali, ya. Gitu. Oke, nah mungkin terkait dengan NPWP dari wanita kawin nih, jika dia mungkin kewajiban perpajakannya itu terpisah dengan suami ataupun dia gabung dengan suami, itu nanti untuk validasi NIK-nya nanti seperti apa nih, Mas Yuan? Baik, jadi kalau seandainya NPWP-nya itu gabung dengan suami, maka silahkan ajukan penghapusan NPWP-nya yang ada. Kemudian nanti dia mendaftarkan NIK istri di DJP online-nya suami. Di DJP online-nya suami, akunnya suami ya? Akun suami. Jadi kan misalkan nih, ada sepasang suami istri, masing-masing punya NPWP kemudian ingin digabung ke suami. Ya kan, karena kan suami istri kan satu kesatuan ya, satu kesatuan. Nah, silahkan ajukan penghapusan NPWP istri, kemudian masukkan NIK istri ke dalam susunan anggota keluarga di suaminya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu itu masuk ke DJP online suami, nanti akan ada susunan keluarga gitu kan. Nah, itu istrinya didaftarkan di situ. Maka itu secara otomatis NPWP-nya, NIK-nya itu menjadi gabung dengan suami. Seperti itu. Jadi dihapuskan dulu NPWP-nya si istri, kemudian didaftarkan di akun suami. Nah, kalau mau pisah, mau tetap menggunakan NPWP masing-masing atau NIK masing-masing sebagai NPWP, maka ya silahkan aktivasi kedua belah pihak dan jangan masukkan istri ke dalam DJP online-nya itu ya. Oke, jadi berarti terpisah. kalau NPWP-nya si istri terpisah, berarti juga dia aktifkan atau validasi sendiri ya, validasi di akunnya di akun si istrinya sendiri ya, di DJP online. Sangat mudah, tinggal validasi dan tinggal aktivasi. Oke, baik. Nah, mungkin saya ingin beralih ke narasumber kita yang kedua nih, Mbak Narita ya. Berbicara tentang kebijakan NIK sebagai NPWP ini atau nanti terkait dengan pemanfaatan NIK, apakah ke depannya nanti untuk pelayanan publik nih, NIK ini harus dicantumkan seperti itu? Oke, benar Mbak Era. Jadi kalau untuk penyelenggara pelayanan publik ini memang harus mencantumkan NIK ataupun NPWP penerima layanan ketika dia memberikan penyelenggaraan publiknya. Jadi nanti penyelenggara pelayanan publik ini menyampaikan validasi kalau NIK dia ke Ditjen Dukcapil, kalau NPWP tetap ke DJP. Oke, baik.
Berarti bisa dibilang berarti nanti akan wajib ya atau harus ya untuk penyelenggara publik semuanya mencantumkan NIK nanti sebagai NPWP nantinya ya. Betul. Oke, lalu terkait dengan pelayanan publik apa saja sih nanti yang akan divalidasi gitu terkait dengan NIK ini? Oh ya, nanti akan terpengaruh ya. Iya, terpengaruh. Ada banyak nih Mbak Ra. Salah satunya ada layanan pencairan dana pemerintah, lalu ekspor impor, lalu juga layanan untuk sektor perbankan ataupun sektor keuangan lainnya. Lalu ada layanan pendirian badan usaha, perizinan berusaha, administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DJP maupun nantinya akan ada layanan-layanan publik lainnya. Oke, baik. Ternyata cukup banyak ya Mbak Narita ya yang sangat berpengaruh terkait dengan penyesuaian NPWP 16 digit ini ya nantinya ya. Betul. Nah, pelan-pelan juga kita mungkin nantinya akan merambah lebih banyak layanan publik lagi ya yang memang mensyaratkan penggunaan NPWP ketika dia memberikan layanannya. Oke, baik Mbak Narita. Nah, Mas Yuan nih saya mau tanya, lalu apa sih yang harus dilakukan oleh penyelenggara publik ataupun pihak lain dengan adanya pemandanan NIK sebagai NPWP ini? Oke, baik. Apa yang harus dilakukan oleh bagi penyelenggara publik atau badan-badan instansi yang terkait ya berkaitan dengan ini? Pasti satu, mereka harus mendata aplikasi-aplikasi apa aja yang berdampak. Ya, misalkan tadi disebutkan sama Mbak Narita perbankan, ya kan otomatis dampak dong. Akan kalau kita bikin rekening atau kan ada NPWP itu udah pasti berdampak. Kemudian perizinan kayak tadi mungkin di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika kita ingin mendirikan badan usaha sudah pasti aplikasinya akan berdampak karena yang tadinya NPWP cuma 15 digit maka ini berubah menjadi 16 digit seperti itu. Nah, itu pasti. Jadi penyelenggara harus mendata dulu nih aplikasi-aplikasi apa yang digunakan dan aplikasi-aplikasi mana yang terdapat NPWP sehingga harus dilakukan perubahan. Satu. Yang kedua, kalau kita sudah mendata, kantor saya pakai 3 aplikasi. 2 di antaranya ada NPWP. Nah, maka ya otomatis itu harus disesuaikan ya. Jadi harus yang kedua setelah melakukan pendataan harus melakukan penyesuaian. Yang menggunakan NPWP mana aja itu harus disesuaikan aplikasinya. Kemudian yang ketiga, penyusunan formulir. Kan kalau kita nabung, buka rekening atau apapun itu, mendaftar sesuatu, registrasi sesuatu, pasti kan di formulirnya kadang dibutuhkan NPWP. Nah, yang tadinya kolom isi NPWP itu 15 digit, maka harus berubah menjadi 16 digit seperti itu. Otomatis formulir pun akan berubah. Jadi cetakan-cetakan kertas itu nanti harus disesuaikan nih. Ini mumpung masih 2023 ya, nanti 2024 ini berlaku, diharapkan penyelenggara pemerintahan atau instansi pelayanan publik yang terpengaruh dampak itu harus sudah siap dokumennya. Formulir-formulirnya itu harus udah 16 digit seperti itu. Kemudian setelah itu pasti harus melakukan update database. Ya kan? Perbankan misalkan data nasabah, data pengusaha yang tadinya NPWP-nya masih 15 digit maka harus diupdate menjadi 16 digit. Jadi itu harus dilakukan secara bertahap lah, pelan-pelan ya. Itu kan pasti dampaknya banyak banget. Kemudian data rekanan, data supplier seperti itu. Kemudian database apalagi ya tadi nasabah, perizinan, banyak kan seperti itu. Pokoknya yang ada NPWP sudah pasti database-nya harus diupdate, harus dipadankan seperti itu. Nah, kalau tadi kita ngomongin aplikasi kemudian kita ngomongin formulir, kita ngomongin database, ya otomatis kita juga kalau memang perlu regulasinya juga harus diganti, gitu kan? Jadi regulasi yang harus mencantumkan NPWP yang tadinya 15 digit menjadi 16 digit itu juga harus diganti ya. Atau proses bisnisnya kalau yang berdampak seperti itu otomatis harus dilakukan penyesuaian itu. Nah, ini kan sebenarnya nanti ke depan ini kan program nasional ya, program nasional yang artinya bukan hanya DJP aja yang harus melakukan seperti ini, instansi lain juga diharapkan sebagai kunci untuk identitas wajib pajak atau identitasnya harus dirubah menjadi NIK semuanya, sehingga semuanya apa-apa cukup NIK. Diharapkan tuh seperti itu. Jadi otomatis banyak sekali dampaknya, banyak sekali yang harus dilakukan yang tadi saya sebutkan itu tadi, dan itu harus dilakukan pelan-pelan secara bertahap. Seperti itu ya Mbak Ara ya, Mbak Narita. Oke, baik. Ternyata banyak sekali ya hal yang harus disesuaikan ya oleh penyelenggara layanan publik ataupun pihak lain terkait dengan adanya sistem NPWP 16 digit ini ya.
Oke, nah saya mau tanya ke Mbak Narita nih. Nah, lalu bagaimana sih Mbak Narita terkait dengan permohonan layanan pemadanan data NPWP ini melalui portal NPWP seperti itu? Oke, memang di sini DJP menyediakan layanan portal ya Mbak Ara, ini untuk mempermudah nantinya yang kayak tadi tuh pelayanan penyelenggara pelayanan publik, lalu juga sektor perbankan dan lain-lain yang memang membutuhkan nantinya update database ataupun validasi terhadap penggunaan NPWP atau NIK ketika mereka menyelenggarakan penyelenggaraan publiknya. Yang pertama harus dilakukan yang pasti nanti akan ada format permohonan nih. Nah, format permohonan itu diisi dulu, dipastikan diisi, ditandatangani dengan lengkap. Lalu setelah itu baru melakukan pendaftaran di portal yang sudah disediakan oleh DJP. Setelah itu nanti ketika sudah dalam proses pendaftaran harus mengisikan data-data nih. Ada data contohnya seperti data penanggung jawab, data staff, data-data lainnya, dan juga melampirkan tadi tuh dokumen format permohonannya serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah, setelah itu baru permohonan tersebut, pemohon juga melakukan verifikasi pendaftaran nih melalui email yang telah didaftarkan. Nanti tinggal setelah dia sudah mendaftarkan email, tinggal dicek aja itu secara berkala progres permohonannya nanti seperti apa. Oke, berarti untuk formulir permohonannya nanti diupload ya Mbak Narita ya? Iya, diupload dalam bentuk scan. Oke, bukan dikirim ke KPP gitu ya? Iya, udah nggak ada lagi udah nggak ada dikirim ke KPP. manual Iya. ya. Itu udah paperless. Iya betul. Email bisa berarti email kan? Email termasuk ya? Email? Atau harus surat resmi? Nggak bisa. Maksudnya gimana? Permohonannya tadi itu dikirim melalui email seperti itu bisa juga. Enggak, di-upload. Oh, di-upload ya. Oh, di-upload di dalam portalnya. portal. Oh, di dalam portal di-upload file tersebut ya. Iya. Oke, nah itu ya kawan pajak terkait dengan tata cara dari permohonan layanan pemadanan nanti, nah itu harus diperhatikan tentunya. Nah, terkait layanan pemadanan dari DJP itu sebenarnya bisa diajukan dari mana saja nih sih? Mungkin saya mau tanya ke Mas Yuan. Baik. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Tata bahwa itu bisa diajukan melalui portal npwp.pajak.go.id. Nah, itu ada beberapa cara ya, Mbak. Kalau seandainya bagi perusahaan atau instansi itu bisa langsung menggunakan portal layanan kalau jumlah pegawainya misalkan dia ada 50 pegawai. Kemudian dalam setahun dia melakukan transaksi minimal 50 kali transaksi atau dia menerbitkan bukti potong unifikasi itu dalam 1 tahun 50 bukti potong unifikasi itu bisa melalui portal NPWP tadi. Nah, kalau seandainya datanya banyak seperti perbankan atau apa kan otomatis nasabahnya pasti jutaan ya. Nah, itu bisa menggunakan web service. Ya, itu juga diakses melalui portal npwp.pajak.go.id. Ya, kemudian bagi unit eselon di Kementerian Keuangan itu melalui SLDK, Sistem Layanan Data Kemenku. Sistem Layanan Data Kemenku itu untuk unit eselon di Kementerian Keuangan seperti itu. Kemudian atau bisa juga melalui akun pajak DJP online masing-masing pegawai atau perusahaan itu juga bisa. Itu bisa diakses melalui itu untuk pemadanan. Jadi nanti perusahaan itu akan mengetahui pegawainya mana yang belum valid atau harus melakukan validasi. Nah, nanti itu akan dibantu oleh kami secara sistem. Kalau seandainya tidak ada kendala langsung valid. Tapi kalau seandainya gini, ada kasus NIK-nya cuma 1. Tapi ternyata NK ini dipakai oleh 2 NPWP. Kan bisa aja terjadi kan? Ya, NIK bisa. ya kan, NK-nya saja cuma 1, tapi ternyata dipakai oleh NPWP yang lain. Atau saya dulu pernah daftar NPWP atau secara jabatan diterbitkan NPWP. Nah, itu mau nggak mau itu harus pegawainya langsung melakukan perubahan data, pemutakhiran data ke KPP terdaftar. Jadi silahkan ajukan penghapusan salah satu NPWP-nya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau seperti itu kasusnya, maka pegawai yang bersangkutan harus melakukan sendiri. Tapi kalau seandainya hanya belum sempat aja, tidak ada kendala, masalah double atau apa gimana, maka ketika pemadanan itu bisa dibantu oleh sistem untuk melakukan validasi melalui portal NPWP tadi. Oke, baik. Nah, ketika ternyata ada dari instansi ataupun mungkin perusahaan yang untuk karyawan itu kurang dari 50 orang nih, itu nanti gimana nih? Ada cara lain itu Ada tadi. cara Ada lain. cara lain tetap melalui portal NPWP atau tadi yang disampaikan Mbak Tata ya, atau bluk itu ya, istilahnya bluk itu
kumpulan, nanti dikirim diupload ke DJP online perusahaan, yang otomatis harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Tadi udah disampaikan harus memasukkan data direkturnya siapa, stafnya siapa gitu kan. Dan itu juga persyaratannya staf yang didaftarkan di permohonan itu harus yang sudah masuk ke dalam SPT masa terakhir pegawainya. Pegawai tetap ya, Ya, jelas ya. karena itu nanti pegawai tersebut itu ketika perusahaan itu mengajukan permohonan ke kami, ke DJP, perusahaan tersebut itu nanti yang akan menerima data itu. Jadi dia harus bertanggung jawab atas data teman-temannya. Nah, jadi harus masuk ke SPT masa perusahaan bagi pegawai yang didaftarkan di dalam surat permohonan permintaan pemadanan data. Kan ini masal kan perusahaan tadi kan, Pak saya punya perusahaan, pegawainya cuma 30 orang Pak, ya sudah pakai permohonan aja, nanti kita bantu. Permohonannya dimasukkan, diupload ke DJP online tadi, ya kan. Nah itu ada data direkturnya, ada data stafnya yang tadi itu harus sudah terdaftar, harus sudah masuk namanya ke SPT masa PP pasal 21 masa terakhir ya. Nah itu nanti kami akan bantu untuk dilakukan pemadanan seperti itu. Oke, baik. Nah tadi kan sudah dijelaskan ya terkait pemadanannya secara elektronik. Nah mungkin saya ingin tanya ke Mbak Narita nih, jika secara langsung itu seperti apa Mbak caranya? Secara langsung tetap melalui portal NPP sih Mbak Ara. Cuman ya memang pihak-pihak yang bisa menyampaikan secara langsung ini memang cuma pihak tertentu aja. Salah satunya tadi tuh pihak yang memang di sistemnya itu terdapat lebih dari 1 juta NPWP contohnya. Jadi memang yang jumlahnya sangat banyak ya data yang ada di dalam sistemnya. Yang kedua pihak-pihak tertentu yang memang ditentukan oleh DJP bisa menggunakan mekanisme secara langsung ini. Nanti memang yang pihak-pihak tertentu yang sudah dinotifikasi oleh DJP melalui email bahwa dia bisa menggunakan mekanisme pemadanan secara langsung. Yang kedua dan selain yang tadi tuh secara elektronik dan secara langsung, ada satu lagi nih Mbak Ara, yaitu melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Memang ini nantinya PJAP ini akan ditunjuk ya oleh DJP, jadi nggak bisa sembarangan juga. Mungkin nanti kedepannya DJP akan menunjuk pihak-pihak tertentu atau penyedia jasa aplikasi tertentu terkait perpajakan. Nah itu nanti mungkin akan dinotifikasi kemudian ya. Cuman memang ada terbuka kemungkinan seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar lewat portal aja. Oke, baik Mbak Narita. Nah untuk pemadanan NIK sebagai NPWP ini paling lambat kapan nih Mbak Narita nih? Paling lambat kalau terakhir sih infonya 30 Juni ya, 30 Juni 2024 nih. Jadi masih ada waktu sekitar 6 bulan lagi. Oke, berarti masih ada waktu 6 bulan ya. Berarti ini diundur dari informasi sebelumnya ya Mbak Narita ya? Iya masih diundur Masih karena memang kan diundur. data banyak banget nih Mbak Ara. Mungkin kita masih ada PR untuk beberapa pihak-pihak yang belum terinformasi, yang belum melakukan pemadanan nih, masih diberikan kesempatan nih ada 6 bulan untuk menyelesaikan urusan ini nih biar segera kita bisa menggunakan NIK sebagai NPWP lalu 16 digit bagi badan. Karena kan merubah aplikasi kan Susah ya? susah juga. Butuh waktu. Betul waktu ya, harus ke Iya. pengembangnya lagi Iya, ya masing-masing lah ya. Masing-masing instansi. Oke, baik. Seru banget ya pembahasan kita pada episode kali ini. Tak terasa sudah berada di penghujung waktu. Nah mungkin untuk penutup nih mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Mas Yuan ataupun Mbak Narita nih. Oke, saya ada satu yang terlewat. Banyak sekali masyarakat yang bertanya, dampaknya apa sih kalau saya tidak melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP? Yang pasti satu, dampaknya nanti ke depan tidak akan mendapatkan layanan perpajakan ya, jadi nggak bisa lapor, nggak bisa bayar pajak seperti itu. Yang kedua, bagi pegawai nih yang utama nih, bagi pegawai itu kan pasti akan mendapatkan bukti potong dari perusahaan. Kalau NIK-nya tidak divalidasi menjadi NPWP, maka nanti perusahaan tidak bisa membuat bukti potong, sehingga dia nggak akan bisa motong pajaknya seperti itu. Jadi bagi pegawai segera lakukan pemadanan NIK. Caranya cukup mudah kok, hanya tinggal masuk ke akun DJP online, klik di profil, kemudian klik ubah. Sesuaikan data diri yang ada di situ dengan format penulisan yang ada di KTP. Jadi seandainya nama menggunakan haji, ya maka ditulis juga di data DJP online itu, akun DJP online itu menggunakan gelar haji juga. Jadi intinya menyamakan format NPWP dengan KTP. KTP penulisannya seperti apa nih? Ya kita ikutin. Tempat tanggal lahir segala macam penulisannya di mana. Kalau seandainya ternyata tempat lahirnya di kota Tegal misalkan, ya maka disesuaikan juga harus lahir di kota Tegal seperti itu. Jangan di kota lain ya.
Kemudian format penulisan nama sih terutama yang paling, kalau pakai gelar di KTP menggunakan gelar, maka di DJP online pun harus menggunakan gelar. Intinya seperti itu. Ya, jadi bagi pegawai, para pegawai ini bukan pengusaha nih, terutama silakan segera lakukan pemadanan karena kalau nggak dibuatkan bukti potong gitu. Nah, kemudian yang ketiga nih tadi dampaknya juga ini. Maka nanti ke depan kalau dulu bagi pegawai yang tidak punya NPWP kan otomatis akan dikenakan tarif PPh 20% lebih tinggi. Nah, nanti ke depan ini akan hilang karena semua udah pasti punya NIK dong. Berarti kan artinya semua orang menjadi punya NPWP, hanya tinggal melakukan aktivasi. Berarti semua nanti dipukul rata ya, tidak ada yang lebih tinggi ya Betul untuk tarifnya. sekali, karena sudah menggunakan NIK-nya. Jadi ke depan ini beberapa benefitnya lah ya. Beberapa benefitnya itu nanti dianggap semua punya NPWP, hanya tinggal mengaktifkan seperti itu. Jadi segeralah lakukan pemadanan karena ini membantu program nasional pemerintah ya dalam rangka tujuan ke satu data ya gitu. Seperti itu. Mungkin dari saya itu aja sih tambahannya, mudah-mudahan segeralah. Intinya sih itu segera melakukan pemadanan ya gitu. Caranya mudah dan bisa kok lihat tutorial-tutorial di YouTube untuk cara pemadanan mandiri melalui DJP online gitu kan. Ada di situ tutorial di YouTube. Yang pasti pastikan wajib pajak itu punya EVIN. Gitu. Karena untuk akses DJP online kan harus menggunakan EVIN ya, dan EVIN itu harus disimpan tuh. Karena nggak akan berubah kecuali minta perubahan EVIN ya, seperti itu. Mungkin tambahan dari saya seperti itu, Mbak Ara. Oke, baik Mas Iwan. Mungkin dari Mbak Narita ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin cuma sekedar mengingatkan aja kali ya Mbak Ara ya, karena memang kan wajib pajak orang pribadi itu jumlahnya secara kumulatif paling besar dibanding wajib pajak lain seperti wajib pajak badan maupun wajib pajak instansi pemerintah. Jadi memang PR kita adalah untuk paling besar itu adalah untuk memastikan pemadanan NPWP wajib pajak orang pribadi ke NIK nih. Oleh karena itu kalau bisa memang mungkin kalau yang bagi yang menonton podcast ini mungkin ada keluarganya yang belum melakukan pemadanan, bisa mengingatkan. Kalaupun nanti ada kesulitan, kalaupun nanti terjadi mungkin error masalah data dan lain-lain, gak usah khawatir, tinggal kontak kami aja, bisa lewat WhatsApp, telepon maupun datang langsung ke KPP untuk dapat kami asistensi. Jadi sebenarnya gak susah nih untuk pemadanan, kalau bisa segera dilakukan supaya nanti ke depannya juga kita bisa menuju ke tadi tuh single identity number, penyederhanaan nih supaya kita gak kebanyakan kartu, gak kebanyakan nomor seperti yang tadi Mas Yuan sampaikan. Itu aja Mbak Ra. Oke, baik, terima kasih Mbak Narita. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada episode kali ini semoga dapat bermanfaat ya tentunya bagi kawan pajak yang ada di rumah. Burung pipit, burung gelatik, Cakep. hinggap bersama di pohon Pak Camat. Waduh. Bagi kamu yang belum melakukan pemadanan NIK, yuk segera sebelum terlambat. Cakep sekali pantunya Mbak Ara. Mantap. Nah, bagaimana kawan pajak, sudah lengkap bukan pembahasan kita pada episode kali ini? Terima kasih kepada narasumber kita, Mas Sama-sama, Yuan, Mbak Mbak Ara. Narita yang Terima telah kasih bersedia juga, hadir Mbak dalam Ira. podcast pada episode kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kawan pajak yang ada di rumah yang telah bersedia untuk menyaksikan podcast pada episode kali ini. Jangan lupa ajak kawan, ajak sahabat, teman dan keluarga untuk nonton channel YouTube kami yaitu di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Jangan lupa like dan subscribe juga. Dan saya ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2024. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan perkataan ataupun perbuatan. Saya Ara pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DJP Pajak Kuat Indonesia Maju.